Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vesina Paris Mailani. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit pitriasis versicolor. Nah, udah pada tahu belum pitriasis versicolor itu apa? Mari kita bahas ya. Nah, untuk pitriasis versicolor ini juga dikenal sebagai tinea versicolor, di mana ini itu infeksi superficial kronis pada kulit yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebih dari jamur lipofilik Malassezia species, terutama Malassezia purpur, Malassezia globosa, dan Malassezia sicodialis, yang merupakan flora normal pada kulit manusia. Nah, selanjutnya ada epidemiologi. Yang pertama ini ada distribusi geografis, di mana lebih umum di daerah tropis dan subtropis dengan suhu tinggi dan kelembapan tinggi seperti Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Selatan. Nah, untuk di negara-negara beriklim sedang, insidennya biasanya lebih rendah. Yang kedua, ada prevalensi. Apa sih prevalensi? Prevalensi adalah istilah dalam epidemiologi yang menggambarkan jumlah total kasus suatu penyakit, baik baru maupun lama dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Untuk prevalensi ini juga ada rumusnya, yaitu jumlah total kasus penyakit dibagi jumlah total populasi dikali 100%. Nah, untuk contoh kasusnya, misalnya di sebuah desa dengan 1000 penduduk, ada 50 orang yang menderita pitriasis versicolor. Kita masukkan saja 50 orang dibagi 1000 penduduk dikali 100%, maka hasilnya 5%. Artinya 5% dari penduduk desa tersebut sedang menderita penyakit tersebut. Nah, ini juga bervariasi tergantung lokasi geografis. Untuk yang tropis, prevalensi bisa mencapai 30-50 populasi. Sedangkan subtropis atau sedang, yaitu prevalensinya sekitar 1-4%. Untuk contoh datanya yaitu Indonesia di RSUP Sanglah Denpasar, yaitu ada 1,13% kasus kulit, data pada tahun 2017. Ada juga di Malawi, yaitu 16,3-17,8%. Selanjutnya di negara Filipina, yaitu 2-3%. Nah, untuk yang ketiga yaitu usia, di sini paling sering menyerang usia remaja hingga dewasa muda 10-30 tahun. Nah, kemungkinannya berhubungan dengan aktivitas kelenjar sebasea yang meningkat pada saat pubertas. Apa sih kelenjar sebasea? Jadi kelenjar sebasea yaitu kelenjar kecil yang ada pada kulit menghasilkan sebum, zat berminyak yang berfungsi untuk melembabkan dan melindungi kulit serta rambut. Kelenjar ini tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan kaki dan terhubung dengan folikel rambut. Untuk selanjutnya ada jenis kelamin, di mana laki-laki sedikit lebih sering terkena dibanding perempuan dalam beberapa studi, tetapi perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor risiko, di mana ada iklim panas dan lembab, keringat berlebih, kebersihan kulit buruk atau tidak teratur, kulit berminyak, penggunaan pakaian ketat dan tidak menyerap keringat, dan imunosupresi misalnya pada penderita HIV, diabetes, pemakaian steroid jangka panjang, dan genetik serta faktor hormonal. Nah, jika bertanya-tanya mengapa sih Malassezia misalnya pada pitriasis versicolor ini sedikit lebih sering mengenai laki-laki dibanding perempuan? Jadi jawabannya yang pertama ada perbedaan fisiologi kulit dan produksi sebum. Malassezia adalah jamur lipofilik, artinya ia tumbuh subur pada kulit yang kaya akan lipid, minyak, atau sebum. Kulit pria secara fisiologis memiliki kadar sebum lebih tinggi daripada wanita, karena yang pertama ada pengaruh hormon androgen atau testosteron, dan yang kedua ada kelenjar sebaceous, pria lebih aktif. Karena sebum adalah nutrisi utama bagi Malassezia, pertumbuhan kolagennya cenderung lebih tinggi pada kulit pria. Untuk yang kedua yaitu keringat dan aktivitas fisik. Pria secara populasi cenderung lebih aktif secara fisik, terutama dalam lingkungan panas dan lembab. Kemudian keringat dan kelembapan kulit adalah faktor penting yang memicu kolonisasi dan pertumbuhan Malassezia. Aktivitas luar ruangan atau olahraga intens meningkatkan resiko kolonisasi. Nah, untuk yang ketiga, yaitu gaya hidup dan kebiasaan perawatan kulit. Beberapa studi menunjukkan bahwa wanita lebih rutin menggunakan produk perawatan kulit yang mengandung agen anti jamur ringan atau antiseptik seperti sulfur. Nah, untuk pria mungkin lebih jarang menggunakan sabun khusus atau melakukan eksfoliasi yang bisa meningkatkan pertumbuhan Malassezia pada permukaan kulit. Dan yang keempat, area tubuh yang terlihat. Malassezia sering tumbuh di area kaya sebum, artinya seperti dada, punggung, kulit kepala. Pria biasanya memiliki lebih banyak rambut tubuh dan kulit lebih berminyak di area ini. Namun, perbedaannya tidak selalu signifikan. Beberapa studi menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara pria dan wanita. Artinya, faktor lain seperti iklim, kebersihan, imunologi, dan genetik juga sangat mempengaruhi. Dalam populasi tertentu, misalnya di iklim tropis, faktor lingkungan jauh lebih dominan daripada jenis kelamin. Dan imunitas lokal kulit, riwayat atopi, atau kondisi sistemik. Biasanya, misalnya diabetes, juga mempengaruhi kejadian infeksi Malassezia. Tidak tergantung pada gender. Nah, jadi kesimpulannya, Malassezia lebih sering ditemukan pada pria kemungkinan besar karena faktor biologis dan gaya hidup, seperti produksi sebum lebih tinggi, aktivitas luar ruangan lebih banyak, dan perawatan kulit yang cenderung lebih minim. Namun, perbedaan ini tidak selalu bermakna secara statistik, dan perempuan pun tetap rentan, terutama jika memiliki kulit berminyak atau tinggal di lingkungan panas dan lembab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.